Selamat pagi, Shalom. Pada hari ini, Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022, mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita datang menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan lewat lagu pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Segala pujian dan kemuliaan hanya kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamatnya hidup kami, berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca dalam Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga, di bawah judul perikop, jangan menghakimi saudaramu. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah iman bukan soal makanan dan minuman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam pembacaan ini Paulus mengajak jemaat untuk dapat saling menerima meski sedang dalam ketidaknyamanan satu dengan yang lain. Artinya terlihat ada pertentangan yang terjadi karena perbedaan keyakinan tentang makanan dan cara hidup serta cara beribadah. Perbedaan praktik hidup keimanan masing-masing kelompok dalam pembacaan ini disebut antara si kuat dan si lemah. Kelompok jemaat yang disebut si kuat adalah mereka yang boleh makan segala jenis makanan, dan sementara kelompok jemaat yang disebut si lemah hanya makan makanan seperti yang diatur oleh hukum Musa. Maksud yang si kuat dan si lemah ini, antara dua kelompok ini, bukan menunjukkan perbedaan pada status sosial, melainkan pada keimanan. Kelompok yang disebut si lemah adalah orang Kristen Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang tidak makan daging yang diharamkan. Kelompok ini adalah mereka yang kembali ke Roma setelah peristiwa pengusiran oleh Kaisar Claudius, sehingga orang-orang ini belum berani untuk membuka satu tempat khusus untuk menyembelih daging yang sesuai dengan adat dan peraturan hukum Musa, karena pada saat itu mereka takut terhadap pemerintah Roma. Mereka tetap memelihara peraturan makan mereka. Daging mereka harus disembelih secara khusus, semua darah harus dikeluarkan,
Karena menurut mereka daging yang darahnya tidak dikeluarkan adalah daging yang dipandang najis atau makanan yang dipandang najis. Karena itu pada saat itu mereka hanya makan sayur-sayuran. Karena persoalan makan ini, orang Kristen non-Yahudi menghina orang Kristen Yahudi, dan sebaliknya orang Kristen Yahudi menghakimi orang Kristen non-Yahudi. Karena perbedaan dan pertentangan inilah, maka Rasul Paulus mencoba untuk memediasi di antara kedua kelompok ini. Karena menurut Rasul Paulus, kesucian dan kekudusan seseorang tidak ditentukan dari apa yang ia makan menurut keyakinannya, melainkan penerimaan oleh Allah. Allah telah menerima orang itu dan tidak melihat apa yang ia makan, tetapi keyakinan imannya. Tidak ditentukan oleh jenis makanan dan cara mengolah serta penyajiannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebagai jemaat pos pelayanan Gemim di Jakarta Selatan, tentunya kita memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, pekerjaan, aktivitas yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, bahkan berasal dari daerah yang berbeda-beda. Tentunya akan ada banyak perbedaan karena kita berasal dari tradisi yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda. Dan contohnya misalnya ada satu hal yang biasa bagi seseorang, tapi mungkin hal ini adalah hal yang tidak baik bagi orang lain, atau sebaliknya. Baik dalam kebiasaan kita beribadah maupun kebiasaan-kebiasaan dalam kita berorganisasi. Namun kendati sebagai keluarga Kristen, dalam kehidupan keseharian, berjemaat, dan bermasyarakat, kita pasti sering menemui persoalan perbedaan dalam praktek iman. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar jangan menghina dan menghakimi menurut keyakinan, kebenaran sesuai tradisi dan kebiasaan kita masing-masing. Tetapi hendaklah kita melihat keberagaman itu sebagai kekayaan, anugerah dari Allah. Marilah kita berkaca diri, melihat iman bukan pada perbedaan praktik saja, tetapi pada kesungguhan dan kebenaran, keyakinan kepada Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, sebagaimana yang disaksikan firman-Nya dalam Alkitab. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah boleh kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah oleh pertolongan Roh Kudus, tolong mampukan kami untuk tidak menghina dan menghakimi orang lain karena perbedaan di antara kami. Berilah kami iman untuk saling menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami rindu untuk berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang berhari ulang tahun di hari ini atau sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, dan biarlah segala ungkapan syukur atas ketambahan usia semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau memberkati setiap para medis yang menangani. Engkau juga memberkati obat-obatan yang digunakan Tuhan untuk mempercepat proses kesembuhan. Dan biarlah dari setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, ada ungkapan syukur yang senantiasa kami naikkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan aktivitas kami, pekerjaan, kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat kita beraktivitas, menjalankan tugas pekerjaan kita, dan Tuhan Yesus memberkati.